Udah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Rabu tanggal 6 November 2024. Kita sedang berada di depan Balai Kota Surakarta. Teman-teman dari sejumlah aktivis beberapa jam yang lalu sedang melakukan aksi di depan tempat yang akan dijadikan tempat pensiun Pak mantan Presiden Joko Widodo. Namun ada sedikit dihalang-halangi oleh aparat keamanan dengan alasan yang kami juga belum jelas alasan apa. Nah, ada Pak Musalin. Pak Musalin, gimana Pak tadi aksinya tadi Pak? Ya, kita baru tahu ternyata Joko Widodo itu sangat takut atau sangat khawatir sekali ada demo di tanah tempat bangunan yang konon akan diberikan kepada dia dari negara, dari keputusan bahwa mantan presiden itu akan mendapat tanah. Dan tetapi anehnya jumlah itu juga terlalu besar dan terlalu besar biayanya juga untuk pembangunan itu, dan dia ingin disembunyikan. Sehingga ada para pendemo dari Jakarta, dari Bandung, dari Jawa Timur, dari Jogja, dan dari Solo sendiri yang akan berdemo ke lokasi tanah di Colomadu itu nampaknya tidak diberikan izin. Mereka mengarahkan demo itu di balai kota sini, di tempat sekarang ini tadi. Tetapi namanya emak-emak dari luar kota tidak mau kehilangan akal, dia tetap mendemo ke Colomadu, dan mereka nampaknya mungkin kecolongan karena dikira para pendemo tidak akan mendemo di Colomadu. Dan terjadilah demo di sana. Walaupun mereka cukup terlambat, tapi sudah viral bahwa emak-emak akan tetap melakukan demo memprotes pada negara yang memberikan kemewahan kepada presiden yang dianggap sangat melakukan pelanggaran dan bahkan harus dituntut, dan bahkan akan menuntut anaknya yang dimenang-menangkan sebagai wakil presiden yang bahkan dikhawatirkan akan dijadikan kepanjangan tangan dia karena dia sudah berusaha menaikkan dalam periode ketiga kali perpanjangan. Nah, oleh karena itu inilah yang dia takut atau khawatir, maka polisi menghalang-halangi untuk demo ke sana. Nah, kita pada hari ini akan melakukan koordinasi rapat dengan para masyarakat di Solo, bahwa masyarakat di Solo tempatnya nanti para aktivis dari luar untuk tetap melakukan demo terhadap tanah yang proses nanti untuk pembangunan dia. Di mana-mana dipasang spanduk bahwa terima kasih, seperti waktu dia turun ya. Siapa yang membuat spanduk, siapa yang memasang, siapa yang membayar ya. Itu ya dia sendiri, orang sudah tahu ya. Nah, oleh karenanya semoga sukses bagi rakyat Indonesia tetap untuk mendorong pada Presiden Prabowo supaya tidak dibayang-bayangi kekuasaan ke depan, sebagaimana kita perlihatkan beberapa waktu yang lalu ada perintah-perintah dengan memasang beberapa menteri untuk pemerintahan Prabowo ini. Tapi semoga itu tidak berlangsung lama karena rakyat sudah tahu, dan kita berharap Presiden tetap melakukan penegakan terhadap penangkapan koruptor yang ada di dalam paksaan menteri-menteri dari Jokowi itu, dan kita insya Allah akan melaju dengan baik. Nah, sekarang kita berada di balai kota untuk memperlihatkan bagaimana sepi para pendemo ke sini, karena semua tadi sudah melakukan demo ke Colomadu tadi. Saya kira mungkin itu yang kejadian yang cukup heroik terjadi pada hari ini, dan para tokoh sempat kita berkunjung. Salah satunya diantaranya Pak Mudrik tadi mengatakan, aku lah terima, pokoknya aku harus demo, minta semua pendemo itu datang ke Colomadu. Dan alhamdulillah ya, para pendemo memenuhi masukan atau saran dari sesepuh kita yang tetap menaruh dendam. Jadi jangan menganggap Jokowi itu dia bisa tenang dengan di Solo, dia menganggap ini daerahnya. Di Solo ini banyak para pejuang, di Solo ini banyak para orang yang tidak suka juga terhadap kebijakan-kebijakan ini. Jadi jangan dianggap sektoral. Solo ini adalah merupakan jadi kerajaan dia bisa aman di sini. Tidak.
ya, sampai sebelum diadili kejahatan-kejahatannya dan tetap digugurkan sebagai calon presiden yang ilegal ya, karena mempunyai banyak catat. Dan yang terakhir adalah masalah Fukufafa yang sangat menggelitik ya, luar biasa. Bagaimana temuan-temuan di Fukufafa itu, dia mempunyai penyakit yang sangat memilukan, yaitu penyakit kejiwaan yang tidak pantas untuk jadi wakil presiden. Dan ini akan terus digugat oleh rakyat sampai mereka bisa mempertanggungjawabkan dan dihentikan kekuasaan Jokowi. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah bukan Jokowi atau anaknya itu, siapa yang di belakang mereka yang tetap akan menguasai Indonesia ini. Jangan sampai kekuasaan oligarki ini ya membayang-bayangi Prabowo, dan semoga stop kepada penjajahan terstruktur di Indonesia. Saya kira begitu. Ya, Pak Mursalin, Ya. Mungkin kita balik lagi ke awal. Tadi kalau kita lihat aksi di sana tadi sempat terjadi sedikit gesekan ya dengan aparat, dan kita lihat dengan jelas aparat mengambil spanduk-spanduk para aktivis yang tadi demo di calon rumah Pak Jokowi di Colomadu. Nah, mungkin Pak Mursalin bisa memberikan tanggapannya. Ya, bagus. Jadi itu yang terlihat. Mengapa dalam demo para emak-emak di tanah Colomadu itu yang paling ditakuti adalah spanduk tadi. Maka spanduk direbut oleh para aparat tadi ya. Kemudian lari kejar-kejar sama ibu-ibu. Ini melihatkan bahwa Jokowi tidak ingin tahu pada masyarakat yang akan memprotes terhadap kedudukan tempat rumah yang akan dihadiahkan kepada dia. Karena rakyat atau para aktivis menyatakan sangat tidak pantas bagi dia. Oleh karena itu diamankan, kemudian dihilangkan, dan bahkan demonya dialihkan ke sana, ke balai kota ini. Tetapi mak tahu, ya, walaupun dialihkan ke sini, tetap melakukan demonya di Colomadu. Saya kira itu yang paling menarik. Pak Mursalin, ada alasan dari pihak keamanan dan kepolisian mengapa para berdemo itu dilarang untuk melakukan demo di sana, Pak? Penjelasannya mereka ada apa, Pak? Gimana? Penjelasan dari pihak keamanan, pihak kepolisian mengapa? Ya, ini dia memang mengatakan, mengapa kalian demo di sini? Bukankah demonya kan diarahkannya ke balai kota? Tapi jawab mama itu, saya tahu, saya memang diarahkan sini, tapi tidak mau. Justru kami mengajukan izin pemberitahuannya itu adalah di sini. Mengapa dialihkan ke sana? Jadi mereka tidak mau disalahkan. Tadi sekali lagi, Jokowi tidak ingin tempat tinggalnya ya, yang sangat strategis itu akan diketahui orang banyak, akan kemudian dikenang, oh inilah rumah presiden yang pelanggar HAM, pelanggar hukum dan sebagainya. Bayangkan, rumah itu, tanah itu di tanah yang sangat strategis ya, di dekat Hotel Loring ya, di jalan menuju ke Bandara Internasional Marno ya. Itu akan dipikirkan seolah kayak istana. Itu yang mungkin kemudian sekarang dia berpikir, sekarang rakyat sudah tahu semua, dan itu akan dikenang kalau orang lewat Solo itu, oh inilah rumah presiden pelanggar. Nah, ini akan dikenang dulu. Semoga ini akan makin viral, saya kira gitu. Ya Pak, terkait tadi kan kita sama-sama tahu Jokowi dianggap dinilai melakukan pelanggaran, misalnya pelanggaran, dan Pak Mursalin itu salah satu menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mungkin masyarakat yang belum tahu, Pak, apa sih gugatannya, Pak? Ya, jadi dia kan banyak satu pelanggaran, kebohongan, korupsi, kemudian termasuk korupsi ataupun hutang-hutang yang sangat menggila. Jadi semua kebijakan yang menjadi kelakuan itu banyak pelanggaran. Nah, maka kemarin itu adalah pelanggaran di Pengadilan Negeri, itu adalah pelanggaran hanya masalah kebohongan. Masih banyak hal-hal yang harus dituntut secara proses hukum ya, belum yang lain-lain ya. Ini berproses hukum saja. Misalnya masalah Fukufafa, masalah penyalahgunaan negara, masalah hutang, masalah pengadaan mengada-ada PSN yang katanya itu menjadi proses proyek strategi negara, padahal itu adalah hanya untuk keinginan dia pribadi. Jadi saya kira tidak akan selesai ya. Dia akan dituntut oleh rakyat karena memang banyak sekali pelanggarannya.
sampai belum dia ditangkap dan diadili dan dijebloskan sesuai dengan ketentuan pengadilan nanti. Jadi sidang lanjutannya itu tanggal 19 ya Pak? 19 nanti Ya, baru selesai itu Pak. satu masalah kebohongan tadi. Ya nanti insya Allah akan ada banyak satu gugatan-gugatan lain persoalan misalnya tadi Bapak yang saya sampaikan tadi. Oke, kita kembali coba kita fokuskan ke demo ya, karena ini saya pikir masyarakat cukup viral ya. Terbukti banyak sekali YouTube yang naik menginformasikan soal demo yang tadi. Nanti tadi saya dengarkan dari tuntutan khususnya Bu Kurnia meminta bahwa aparat mengusut soal harta kekayaannya Pak Jokowi dan keluarga yang memang ini cukup fantastis kenaikannya ya selama beliau menjabat, apalagi sekarang hampir seluruh anaknya menjadi pejabat negara. Nah, hartanya diminta untuk diusut sebelum diberikan rumah di Solo Madu. Nah, ini tanggapannya Pak Mursalin seperti apa? Ya, semua orang tahu. Jangka waktu 9 tahun selama dia menjabat, semua orang tahu apa yang dia miliki. Dia mengesankan bahwa sebagai pemimpin yang sangat sederhana, pakaian celananya juga cuma 100.000, baju putih yang selalu dia gunakan masuk ke Jakarta. Semua orang tahu. Sekarang ini seolah dia menjadi orang yang paling kaya raya. Apakah begitu terus-menerus presiden yang akan menjabat Indonesia seperti itu? Oleh karenanya, kalau kita mau menyelamatkan Indonesia, supaya presiden itu tidak bisa berlaku semena-mena seperti itu, ini harus dituntaskan. Jokowi harus diusut. Mungkin itu yang dimaksud. Ya, dari mana dia mempunyai harta sebanyak itu? Dari mana dia mempunyai kekayaan di mana-mana? Anaknya dituduh mempunyai private jet itu yang konon katanya nyewa, itu kan semua bohongan. Kalau memang bukti ada, tentu penuhi tuntutan di KPK itu tentang private jet itu. Jadi ini memang presiden yang sangat semena-mena dan sangat melakukan adu domba terhadap rakyat, terhadap masyarakat, terhadap partai, terhadap partai dan lain sebagainya. Jadi memang ini contoh-contoh keburukan yang saya kira wajar kalau Bu Kurnia minta audit tentang kepemilikan hartanya dia. Ya, karena hutang-hutang masalah kereta api, hutang-hutang masalah atau hutang ke luar negeri, apakah tercatat benar berapa hutang luar negeri masuk ke keuangan negara, apa yang menjadi beban itu kan tidak ada transparansi selama ini. Mungkin saya kira Bu Kurnia melakukan satu pengawalan tuntutan yang sangat baik, saya kira. Ya, oke, terakhir Pak, mungkin himbauan kepada aparat yang tadi kita lihat sempat represif terhadap pendemo dan seperti terlihat ya dugaannya memihak kepada Pak Jokowi, khususnya di Solo. Belum lagi kita lihat banyak sekali spanduk-spanduk terima kasih Jokowi di Solo. Nah, ini apakah masih ada bagian dari aparat negara yang kemudian dimanfaatkan oleh Pak Jokowi? Tanggapannya seperti apa Pak? Ya, saya khawatir mengapa mereka seperti kayak ketakutan. Kita tahu sendiri bagaimana Jokowi itu sangat lalim sekali pada bawahan-bawahan atau mudah sekali memindahkan jabatan-jabatan orang apabila tidak mengikuti perintahnya. Jangan-jangan Jokowi, jangan-jangan ya dia mengatakan, aku pokoknya tidak mau ada demo di tanah itu. Kalau ada, aku tidak terima misalnya. Itu kan bisa menjadi sebuah ketakutan bagi jabatan Kapolres atau Kapolsek gitu. Karena dianggap dia lalai memenuhi permintaannya. Mungkin itu yang menyebabkan itu jadi ketakutan. Itu bacaan kita, mengapa mereka seperti ketakutan. Kan kasihan kalau aparat bekerja berdasarkan ketakutan pada pemimpin yang lalu seperti itu. Mungkin ini yang dia tidak terima dan ketakutan kalau dia juga disanksikan jabatan itu. Karena satu lagi, ada yang menarik satu dialog, yaitu pada saat dia mau mungkin keras polisi itu, kemudian ada yang mengatakan, hati-hati loh, itu si pendemo itu, ibu-ibu itu, dia pengacara yang sangat berani sekali, yang sangat memprotes misalnya kejadian di Kemang, ya, bagaimana kemudian para peserta dialog kemudian dibubarkan dan akhirnya karena protes itu kemudian para Polres di sana dipindahkan, cuma pindah. Mungkin kan polisi itu menjadi pengalaman. Ini kalau menolak permintaan, ini dia akan dipindahkan. Nah, model pemimpin kayak Jokowi ini tidak boleh dipelihara ke depan, ya, supaya aparat itu bekerja dengan dengan profesional, ya, dengan ada rasa
jaminan. Kalau para pendemo itu kan ada memenuhi undang-undang yang mereka lakukan bukan suatu pelanggaran. Saya kira begini. Kasih. Oke, terakhir. Ada lagi? Ki? Enggak. Tadi disebutkan bahwa pemimpin seperti Jokowi tidak boleh ada di pemerintahan kita. Tapi seperti yang kita saksikan hari ini adalah anaknya Jokowi menjadi wakil presiden kita, wakil presiden Republik Indonesia. Nah, ini sebagai rakyat kita harus seperti apa ini, Pak? Ya, ini namanya masalah proses transisi ya antara dari Jokowi ke Prabowo. Mungkin saja Prabowo melihat bahwa kekuasaan si Jokowi itu masih karena punya pengaruh ya, karena mempunyai kekuasaan yang dinamakan politik sprindik ya, itu tentang bagaimana catatan bagi para pejabat yang lalu ya, kalau dia tidak memenuhi perintahnya maka dia akan dilakukan sanksi dan seperti itu. Maka saya berharap bahwa apa yang diinginkan Prabowo dalam pidato-pidatonya, menegakkan pemerintahan yang adil, yang menyejahterakan rakyat, itu memang berproses pada pada pemerintahan ini. Maka itu kami juga mendorong pada Prabowo, apabila ada menteri-menteri yang dipasangkan Jokowi kepada dia lebih condong hormat kepada Jokowi, tidak terlalu memperhatikan Prabowo. Saya kira Prabowo harus dengan berani, dengan tegas memecat menteri-menteri seperti itu ya. Jadi rakyat yang akan membela Anda apabila ada ingin menegakkan pemerintahan yang baik, walaupun masih ada ketakutan kepada Jokowi. Saya kira itu. Terima kasih, Ya. Pak Musaleh. Bapak, mungkin ada masyarakat yang berpandang berbeda, menilai aksi yang dilakukan oleh teman-teman ini sebagai menyebut kelompok sakit hati atau dikaitkan dengan Pilpres 2024 lalu. Pak, gimana Pak tanggapannya, Pak? Ya, saya tidak terima dengan perkataan kepada aktivis ada kelompok sakit hati. Tidak ada aktivis sakit hati. Yang ada aktivis itu ada pahlawan. Dia ingin menegakkan negara menjadi bagus. Ya, dia tidak dibayar. Ya, dia tidak mendapat uang apa-apa, dan dia tidak minta upah juga. Jadi mereka itu pahlawan. Jadi jangan melihat sebelah mata kepada para aktivis yang ingin menjadi negeri ini menjadi baik. Saya kira itu. Oke, siap. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ya, oke. Ada lagi lo nanya ke gua? Nggak ada.